Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Firmanda Putra dengan NIM 110330052. Di sini saya akan coba untuk membahas materi mengenai depresi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, untuk materinya sudah dapat dilihat. Jadi, saya akan mengulangi kembali. Perkenalkan nama saya Aditya Firmanda Putra dengan 110330052. Di sini saya akan membahas materi mengenai depresi dari tanggal 7 Januari 2023. Nah, saya akan mulai dari pengertian di dahulu. Jadi, pengertian depresi adalah suatu metode statistik dengan merumuskan persamaan atau fungsi matematis yang menunjukkan hubungan atau pengaruh dari dua buah variabel atau lebih. Jadi, regresi itu fungsinya untuk merumuskan persamaan yang dimana persamaan itu memiliki hubungan dan pengaruh dari dua buah variabel maupun lebih. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari regresi. Pertama ada regresi linear sederhana, yang kedua ada polynomial regression, tiga ridge regression, empat lasso regression, 5. Elastic net regression, 6. Bayesian regression, 7. Logistic regression. Nah, namun dalam pertemuan kali ini yang dibahas yaitu regresi linear yang sederhana. Nah, ini adalah regresi linear sederhana. Nah, untuk model regresi linear sederhana yaitu seperti ini. I sama dengan O tambah B1 XI plus epsilon I titik koma I sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Nah, lalu ini respon dari Y-nya. Coba dilihat di sini. Nah, ini ada BO plus BIX, lalu ada ini ada prediktor E yang akan diprediksi gitu. Lalu ada metode 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 kuadrat kecil, yaitu pendugaan terhadap koefisien regresi BO, penduga bagi BO dan B1, penduga bagi B1. Nah, itu fokusnya itu dapat dilihat di sini. B1 sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI sigma YI dibagi N sigma X2I dikurangi dalam kurung sigma XI kuadrat. Lalu B0 sama dengan sigma YI sigma XI pangkat 2 kurangi sigma XI sigma XI I per N sigma I kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI kuadrat. BO B0 sama dengan Y kurangi B1X. Nah, ini merupakan metode dari kuadratik terkecil. Nah, selanjutnya ini ya saya akan mencoba untuk membahas soal sederhana ya. Contoh soal regresi linear sederhana. Jadi ini ada seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar, di sini disimbolkan dengan X, dan nilai ujian dalam kurung Y mahasiswa. Data yang diperoleh adalah seperti berikut. Nah, ini datanya ya. Dapat dilihat di sini jam belajar itu
dijumlahkan dengan X, lalu nilai ujian itu disebutkan dengan Y. Ini jam belajar 2, 3, 5, 7, 8, 70, 75, 80, 85, 90. Jadi yang pertama kita menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Kita menghitung rata-ratanya yang X terlebih dahulu. Yang ini 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8. Karena ini banyaknya 5, frekuensinya 5, berarti kita bagi 5. Itu sama dengan 5. Selanjutnya kita untuk menghitung rata-ratanya. Rata-rata nilai ujian Y. 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 bagi 5. 5 ini jadi frekuensi yang banyaknya. Lalu didapatkan hasilnya itu sama dengan 80. Nah, selanjutnya kita menghitung koefisien regresi B. Dapat dilihat di sini B sama dengan sigma dalam kurung XI min X, XY1 min Y aksen per sigma dalam kurung XI min X kuadrat. Nah, selanjutnya kita menghitung ya, rumusnya dimasukin ke dalam ini ya. Tadi kan udah ketemu nih. Jadi kita tinggal memasukkan saja untuk rumusnya. Jadi sigma dalam kurung XI min X dalam kurung Y min Y masukkan sama dengan dalam kurung 2 kurangi 5 dalam kurung 70 kurangi 80 ditambah 3 kurangi 5 dalam kurung 75 min kurangi 80 ditambah dalam kurung 5 kurangi 5 dalam kurung 80 kurangi 80 ditambah dalam kurung 7 kurangi 5 dalam kurung 85 kurangi 80 dalam kurung ditambah 8 kurangi 5 dalam kurung 90 kurangi 80 sama dengan 3 dalam kurung 10 ditambah dalam kurung 2 dalam kurung 5 ditambah 0 dalam kurung 0 tambah 2 atau dalam kurung 2 dalam kurung 5 ditambah dalam kurung 3 dalam kurung 10 sama dengan 30 ditambah 10 ditambah 0 ditambah 10 tambah 30 sama dengan 80. Lalu sigma dalam XI kurangi X kuadrat sama dengan dalam kurung 2 kurangi 5 kuadrat sama dalam kurung 3 kurangi 5 kuadrat ditambah dalam kurung 5 kurangi 5 kuadrat tambah dalam kurung 7 kurangi 5 kuadrat tambah dalam kurung 8 kurangi 5 kuadrat. Lalu dijumlahkan semua. 9 tambah 4 tambah 0 tambah 4 tambah 9 sama dengan 26. Lalu kini tinggal dibagi saja. 80 dibagi 26 sama dengan 3,08. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita menghitung dari intercept A yang sama dengan Y aksen min BX aksen A sama dengan 80 kurang 3,08 kali 5 sama dengan 80 kurang 15,4 sama dengan 64,6. Y. Selalu selanjutnya kita menghitung yang persamaan dari regresinya. Tinggal Y sama dengan 64,6 tambah 3,08 X. 3,08 X. Nah, lalu penerapan regresi itu ada di mana saja? Di penerapan regresi itu ada di banyak ya. Namun yang saya tambahkan di sini hanya tiga karena ini mencakup dari penjelasan yang
saya sebutkan. Jadi penerapan regresi itu ada di ekonomi dan bisnis, teknik dan industri, dan ilmu sosial. Ya, baik sebelum saya menutup dari kumpulan ini ada salah satu jurnal yang di mana jurnal itu membahas mengenai analisis regresi dan korelasi antara pengunjung dan pembeli terhadap nominal pembelian di Maret Gedung Bundu Semarang dengan metode kuadrat kecil. Jadi ini ada jurnal ya yang meneliti itu ya. Kita akan coba untuk membahas dari abstraknya terlebih dahulu ya. Jadi di judul penelitian itu ini tuh membahas mengenai analisis regresi dan korelasi antara pengunjung dan pembeli terhadap nominal pembelian di Indomaret Kedung Semarang dengan metode kuadrat kecil. Jumlah responden berjumlah 30 data yang meliputi banyak pengunjung dalam kurung X, banyak pembeli sama dalam kurung X2, dan jumlah nominal pembelian dalam kurung Y. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil persamaan diperoleh Y sama dengan 0,459 tambah 0,006 X1 kurangi 0,003 X2 derajat dengan hubungan atau persen korelasi antara variabel X1 dan Y sebesar 14,3 yang dikategorikan mempunyai hubungan yang lemah. Korelasi antara variabel X2 dan Y sebesar 9,2% dan juga dikategorikan mempunyai hubungan yang sangat lemah dan korelasi antara variabel X1 dan X2 sebesar 80,7% yang dikategorikan mempunyai hubungan yang kuat. Sedangkan hasil dari uji F memperoleh F hitung sebesar 0,306 dan F tabel sebesar 3,35. Karena hasil F hitung lebih kecil daripada F, B yang artinya bahwa variabel pengunjung dan pembeli sama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel nominal pembelian. Sedangkan hasil uji T untuk variabel X dalam kurung pengunjung memberi pengaruh hanya pada interval keyakinan 70%. Untuk variabel X2 dalam kurung pembeli memberi pengaruh hanya interval keyakinan 50%. Tuh, kita akan coba dilihat di hasil ya. Nah, ini nah, lalu kesimpulan apa yang didapatkan? Jadi kesimpulan yang didapatkan yaitu tujuan utama dari regresi itu adalah untuk mempelajari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan membuat prediksi berdasarkan hubungan tersebut. Metode kuadrat terkecil menjadi teknik utama untuk menentukan parameter dari regresi dengan meminimalkan selisih kuadrat antara nilai observasi dan prediksi, sehingga menghasilkan garis regresi terbaik yang mewakili pola hubungan data. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Mungkin untuk penjelasan mengenai materi regresi itu saja. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan saat pengucapan dan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.